Bab 35. Keinginan Paman Jafar. Paman masih penasaran, mantan suamimu itu ada di mana? Tanya Paman Jafar. Kami semua berkumpul di ruang keluarga ini, sambil menonton televisi, serial kartun kesukaan Alia. Bocah itu asik menonton TV sambil memeluk boneka baru yang dibelikan nenek dan kakeknya, sambil berbaring manja di pangkuan Bibi. Sungguh bahagia sekali aku melihatnya. Paman Jafar mampir bersama Bibi. Jika Alia 2 hari saja tidak main ke rumah mereka, maka Bibi dan Paman yang datang ke rumah ini menemui putriku dengan membawa banyak bawaan yang pastinya akan membuat Alia bahagia. Ah, sungguh beruntungnya nasibmu, nak. Walau tak mendapatkan kasih sayang seorang ayah, namun kamu mendapatkan kasih sayang nenek dan kakek yang begitu besar, yang dapat mengisi kekosongan hatimu. Entahlah, Paman, aku juga tak tahu dan gak mau tahu, jawabku. Aku menyandarkan tubuhku di sofa, terdiam beberapa saat. Lalu proses perceraianmu bagaimana? Apa kamu sudah begitu yakin untuk bercerai? Yakin, Paman, surat panggilannya sudah dikirimkan pada pagi tadi. Tapi masalahnya, aku menjeda ucapanku sendiri. Aku ragu dengan sesuatu yang terlintas di kepalaku ini. Apa masalahnya? Cecar Paman. Bagaimana aku akan memberikan surat pengadilan persidangan itu jika aku saja tak tahu di mana keberadaan Mas Yuda sekarang? Jawabku mengutarakan kerisauanku. Paman tampak berpikir keras. Terlihat dahinya yang berkerut dalam. Paman juga bingung, Za. Keluarganya pun tak ada yang tahu keberadaannya. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Hus, nggak baik ngomong seperti itu, Jafar, tegur ibu. Paman menghela nafas. Bukannya bermaksud mendoakan yang buruk, Mbak. Cuma aneh saja, sejak kejadian dia mengguna-guna putrimu, dia hilang tanpa kabar, seperti ditelan bumi. Sedangkan keluarganya saja tak ada satupun yang tahu. Aneh kan? Urai Paman. Aku menanggapinya dengan anggukan kepala. Apa yang dikatakan Paman ada benarnya juga. Sejak kejadian itu memang Mas Yuda hilang kontak begitu saja, hilang tanpa jejak. Padahal sebelumnya ia begitu santai datang ke tokoku, merayu dan mendekatiku. Lalu kemana dirinya? Bahkan nomor ponselnya pun juga tidak bisa dihubungi, tak aktif. Terbesit perasaan tak nyaman di hatiku tentang hilangnya kabar Mas Yuda. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi aku tak tahu itu apa. Oh ya, Za, siapa nama anak yang tinggal di rumah Bibi itu? Seru Bibi menimpali. Semenjak masalah rumah tanggaku yang semakin runyam, aku sampai lupa dengan keponakan rahasiaku itu. Oh, Iwan yang Bibi maksud. Memangnya kenapa, Bi? Tanyaku, dahiku terlipat. Tak biasanya bibiku ini bertanya tentang Iwan. 2 hari yang lalu Bibi bertemu dengannya di rumah sakit. Ia bersama seorang ibu tua yang sakit-sakitan. Wajah ibu itu pucat sekali. Apa itu ibunya? Tanya Bibi penasaran. Aku mengangguk sambil menghela nafas lelah. Aku kasihan sekali dengan nasib anak itu, tapi mengatakan hal yang sesungguhnya pada keluarga tak semudah mengembalikan telapak tangan. Tak mudah mengungkap keberadaan seorang anak yang ibu kandungnya sendiri telah mengubur kenyataan itu rapat-rapat. Aku tak mungkin tiba-tiba bilang, Ibu, Paman, dan Bibi, Iwan itu adalah cucu kalian, anak hasil di luar nikah dari Mbak Zara. Tidak mungkin aku bisa mengatakannya, bisa-bisa jantung ibu kumat lagi. Apa tidak sebaiknya anak itu sekolah saja, Zalia? Paman kurang setuju kamu memperkerjakan anak di bawah umur di tokomu seperti itu, ujar Paman menanggapi ucapan Bibi. Kini topik pembahasan kami telah beralih, tak lagi membahas tentang Mas Yuda, melainkan Iwan. Tapi Paman, anak itu tak mau menerima belas kasihan. Zalia pernah mengutarakan hal ini pada Iwan, meminta dia hanya fokus sekolah. Masalah biaya ibunya yang sakit serta biaya sekolahnya, biar Zalia yang tanggung. Tapi bocah itu menolaknya. Dia bilang pada Zalia, dia tak mau hidup dari belas kasihan, makanya dia ingin bekerja. Ucapku menjelaskan apa yang dikatakan bocah itu padaku. Aku juga tak mengerti bocah sekecil itu, tapi pemikirannya begitu dewasa dan tegas, serta berkemauan keras, persis seperti Mbak Zara. Ya, bisa dibilang watak keras dan gigih dalam keinginannya adalah warisan gen Mbak Zara yang patut diacungi jempol. Makanya tokonya makin berkembang. Sebenarnya keinginan ini telah lama ingin Paman dan Bibimu ingin sampaikan padamu, Zalia. Bagaimana jika Paman dan Bibi mengadopsi dia sebagai anak kami? Kamu tahu sendiri kan, Za? Bibimu terkadang begitu sedih di rumah sendirian, tanpa seorang anak yang bisa dia curahkan kasih sayang. Siapa tahu dengan kehadiran Iwan sebagai anak kami, bisa mengobati sedikit kesedihan bibimu, ujar Paman lirih.
Aku dan ibu menatap ke arah Bibi. Bola matanya berkaca-kaca. Ada kesedihan mendalam yang terpancar di sana. Ibu mendekat pada Bibi, mengusap punggungnya pelan. Hatiku terenyuh melihat keadaannya. Ya Allah, andai Iwan lahir dari rahim perempuan yang ada di hadapanku ini, mungkin hidup anak itu tidak akan menderita seperti ini. Lihat Mbak Zara, saat Bi Imas menangis pilu karena tak bisa menggendong buah hati, engkau justru menelantarkan putramu begitu saja. Kamu justru menyia-nyiakan anugerah yang justru sangat diimpikan oleh orang lain. Mbak setuju dengan niat baik kalian berdua. Lagi pula Iwan adalah anak yang baik. Mbak juga suka dengannya. Tapi masalahnya apa Ibu Iwan mau jika anaknya kalian berdua adopsi? Karena keputusan itu bukan di tangan Zalia Jafar. Jawab Ibu. Jika ibunya setuju, aku berjanji akan memperlakukan anaknya dengan sangat baik, seperti putra kandungku sendiri. Setidaknya rumah kami tak sepi dengan hanya ada kami berdua, ucap Paman Jafar. Sungguh hati ini terenyuh mendengarnya. Bagaimana jika seandainya Paman Jafar tahu jika Iwan adalah cucunya sendiri? Mungkin ia akan lebih menyayangi dan melindungi Iwan, melebihi nyawanya sendiri, seperti yang Paman lakukan terhadap kami, keponakannya. Zalia akan coba bicara pada ibunya Iwan tentang hal ini, tapi Zalia tidak janji. Paman dan Bibi berdoa saja. Semoga Bu Sulastri mengizinkan kalian mengadopsi Iwan. Apalagi kondisi Bu Sulastri yang sakit-sakitan begini, tidak memungkinkan dirinya untuk menjaga Iwan, ujarku. Walau dalam hati aku juga mengharapkan hal itu terjadi. Tentu, Bibi tentu akan berdoa. Semoga Bu Sulastri rela Iwan kami adopsi. Bibi sudah terlanjur sayang dengan anak itu sejak pertama kali bertemu, ucap Bibi. Aku tersenyum mendengarnya. Semoga Tuhan mempermudahkan rencana baik ini. Cinta adalah sesuatu yang menenangkan. Ia tak banyak menuntut, tapi saling memahami, meneduhkan dan saling menyemangati. Hadiah dari Tuhan tidak selalu terbungkus dengan indah. Tak jarang Tuhan justru membalut kado terindah itu dengan sebuah ujian. Mungkin Bi Imas bukanlah wanita yang istimewa di antara wanita yang dititipkan nyawa di rahimnya. Namun Bi Imas adalah wanita yang beruntung, memiliki pendamping hidup yang selalu berada di sisinya, menutupi dan melindungi, tanpa sedikit pun mencela atau mengungkit segala kekurangan yang ia miliki. Setelah memikirkan selama 2 hari tentang kata-kata apa yang akan aku ucapkan pada Ibu Iwan tentang keinginan Paman, akhirnya aku memantapkan diri untuk menemui Iwan serta ibunya. Memang sudah 1 minggu aku mengizinkan Iwan untuk tidak bekerja, membiarkan dia merawat ibunya yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Aku sempat menawari Ibu Iwan untuk melakukan tindakan operasi, jika sekiranya tindakan itu dapat membantu pemulihan dari penyakit. Dari informasi dokter yang menangani Bu Sulastri, penyakit kanker ovarium dirinya bisa disembuhkan dengan melakukan operasi pengangkatan, walau kemungkinan sembuh hanya 20%, karena lambatnya penanganan, membuat kanker itu sudah menjalar dan menyebar, hingga ke seluruh organ yang lain yang berakibat fatal. Hatiku meringis membayangkan nasib yang menimpa Bu Sulastri. Kenapa orang baik selalu mendapatkan masalah yang berat? Baru saja mengeluarkan motorku dari garasi, aku sudah dikejutkan dengan kemunculan mantan mertuaku ini. Ia berdiri tepat di hadapanku, menghentikan laju motorku. Ada apa lagi coba? Ia muncul di rumahku pagi-pagi begini. Sudah mau berangkat ke toko, Za? Sapanya lembut. Aku melihat dahiku ke dalam. Tak biasanya ia berucap semanis ini. Ada apa gerangan? Ada apa ibu kesini? Pagi-pagi begini lagi. Tumben. Cecarku penasaran tanpa adanya basa-basi yang monoton. Ibu nyengir menampilkan deretan giginya yang putih, semakin membuatku penasaran. Kita bisa bicara di dalam, Za. Kamu nggak persilakan ibu masuk gitu. Aku mau berangkat, Bu. Lagi pula di rumah juga nggak ada ibu dan Alia. Mereka nginap di rumah Paman. Bohongku. Sebenarnya ibu mengantar Alia ke sekolah taman kanak-kanak. Aku malas memberitahunya. Nanti ibu malah datang ke sekolah anakku, membuat kegaduhan yang menyebabkan putriku malu. Gini, Za, ibu butuh uang. Kamu bisa berikan uang nggak, Nak? Pinta ibu. Betulkan tebakanku, jika bukan karena ada maunya, tak akan mungkin sikapnya manis seperti ini. Loh, uang yang aku berikan kemarin habis. Baru 6 hari loh, Bu, sentakku. Itu, Za, kemarin uangnya ibu pakai untuk berobat Rika. Ya, untuk biaya berobat Rika, ujar ibu terbata. Aku menaikkan sebelah alisku, menatapnya dalam. Dia pikir aku anak kecil yang mudah dibohongi. Sakit? Kamu seperti tak percaya saja sama ibu, Za.
Gak mungkin kan ibu berbohong padamu dan mendoakan anak ibu sendiri, sungutnya, terdengar tak senang dengan sikapku. Aku tersenyum menjatuhkan. Orang sakit mana yang masih bisa nongkrong di kafe dan berselfie ria di sosmed, Bu? Jawabku telak, membuat ibu gelagapan. Itu kan foto lama yang ia unggah, mungkin di kabusan berbaring di kamar, makanya dia main sosmed. Seperti kamu gak pernah sakit aja, belanya. Jika untuk putri kesayangannya itu apapun diperbolehkan asalkan dia senang. Sedangkan aku dulu sakit-sakit masih harus disuruh kerja membersihkan rumah dan mencuci baju pelanggan. Padahal anak lelakinya ada, tidur menyenyak di kamar, jadi beban istri. Terserah ibulah, aku gak peduli, ujarku santai. Aku mulai menghidupkan kembali motorku. Loh, uangnya mana? Ibu menadahkan tangan di hadapanku. Aku mengulas senyum sinis padanya. Yang bilang akan memberikan ibu uang siapa? Aku kan sudah bilang sama ibu, uang yang kuberikan itu harus cukup sampai Rika gajian bulan depan. Sedangkan aku dengar Rika sudah berhenti bekerja kan dari rumah makan itu, padahal baru 2 hari bekerja. Itu artinya tak ada bayangan bakal dapat gaji bulan depan. Lalu kebutuhan kami bagaimana dong? Tanyanya. Cukup membuatku gemes, ingin rasanya ku sentil bibir itu dengan karet gelang. Mana ku tahu, urus saja sendiri. Memangnya ibu pikir aku bank? Tiap ibu pencet langsung keluar. Kalau mau duit ya kerja, jangan cuma mau nadah, ejekku. Membuat mata ibu menjelit. Sudah aku mau berangkat. Hari sudah siang. Awas Bu, apa ibu mau aku tabrak nih, usirku. Bukannya pergi, ibu justru semakin mengeratkan tangannya di stang motorku. Emosiku mulai naik, mau didorong orang tua tapi dibilang baik-baik otaknya gak jalan, kesal. Aku menarik nafasku dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, mengatur emosiku. Masih pagi sudah darah tinggi saja bawaannya, lama-lama bisa kena stroke muda aku. Lepas Bu, aku mau pergi kerja, cepat lepas. Sentakku keras, ibu terkejut, namun matanya menatapku tajam seolah menantang. Aku serasa seperti dikejar rentenir nagih hutang jadinya. Ibu tak akan lepaskan tangan ibu dari motormu sebelum kamu memberikan ibu uang lagi. Kami butuh makan Zalia, desaknya. Nah, tuh tahu kalau butuh uang untuk mengcover biaya hidup. Kenapa tidak kerja? Kerja malas, tapi mau hidup enak. Memangnya ibu siapa? Istri pejabat? Hah? Tandasku akhirnya. Ku lepaskan emosiku, biar kata masih pagi. Bodoh amat. Naik darah aku lama-lama dibuatnya. Rasanya ubun-ubunku sudah mulai meletup-letup mendidih. Kamu kan punya uang Zalia, apa salahnya sih kasih ibu sedikit, jangan pelit. Lagi pula ibu ini juga ibumu. Ya Allah ya Robbi, kok bisa engkau menciptakan manusia bentukan seperti ini, tak punya urat malu. Gak ada uang, apalagi untuk ibu. Lagi pula ibu siapa? Cuma mantan mertua. Toh selama ini ibu pernah menganggap aku sebagai anak ibu? Enggak kan? Sudah sana pergi, atau mau aku panggilkan orang satu kampung untuk menyeret ibu keluar. Murkaku. Lagi-lagi ibu tersentak kaget dengan sikapku. Kamu ngusir ibu, Za. Kamu keterlaluan, Zalia. Sungut ibu dengan nada yang tak kalah meninggi. Maaf ya Bu, aku bukan Zalia yang dulu lagi. Jika kemarin aku membantu ibu tidak lebih karena KASIHAN, tapi kalau kini tak akan lagi. Terserah kalian mau jadi gelandangan, mati kelaparan atau apa, terserah. Aku tak peduli, lebih baik mati kan daripada hidup jadi benalu, ujarku kasar. Mata ibu melotot, bola matanya seakan ingin keluar dengan rahang yang mengeras. Seumur hidupku, baru kali ini aku mengeluarkan kata-kata sekasar itu. Benar-benar kasar. Saking kasarnya mungkin kebaikanku di matanya selama 5 tahun lebih menjadi menantunya, hilang begitu saja hanya dengan satu ucapan tadi. Walau aku sendiri juga tak tahu apa kebaikanku selama ini, apa pernah ada di matanya. Zalia, kamu apa? Hah? Aku apa? Bentakku kembali memotong ucapan ibu dengan menantang. Ibu terdiam dengan raut wajah marah. Aku tak memperdulikan ekspresinya padaku. Aku melepas genggaman tangan ibu dari setang motorku dengan kasar, lalu menarik gas di tangan, melajukan motorku pergi meninggalkan ibu sendiri. Jika dikasih, maka terus-terusan ia akan terus mengisapku seperti parasit. Masih dengan perasaan kesal, aku melajukan motorku dengan kecepatan sedang. Pikiran yang sama sekali tidak fokus membuatku tak berani melaju sedikit kencang. Beberapa bulan terakhir ini begitu banyak masalah yang harus aku hadapi. Dari masalah Iwan, Mbak Zara, perceraianku dengan Mas Yuda, sekarang ditambah lagi ibu dan Rika.
Setelah melewati perjalanan yang 2 kali lipat lebih lama dari yang seharusnya, akhirnya aku tiba di depan rumah Iwan. Baru saja aku menaruh standar motorku, aku sudah mendengar jerit tangis Iwan dari dalam rumah. Tentu dengan cepat aku menghampiri pintu rumah dan menggedornya. Tak beberapa lama, Iwan membuka pintu rumah itu dengan wajah yang bersimbah air mata. Ratapan sedih dan pilu tergambar jelas di wajah polos itu. "Ada apa, Wan? Kenapa kamu menangis?" Tanyaku khawatir. Namun bocah itu justru menghambur ke pelukanku. Ia memeluk tubuhku erat, menangis terseduh-seduh. "Ada apa, Nak? Apa yang terjadi? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan ibumu?" "Ibu, ibuku," ucapnya terbata diselingi tangis yang menggema. "Iya, katakan, ada apa dengan ibumu, Nak?" cecarku. Tak biasanya Iwan menangis histeris seperti ini. Karena tak kunjung mendapati jawaban, akhirnya aku melepas pelukan Iwan dari tubuhku, melangkahkan kaki dengan cepat ke arah kamar yang ditempati Bu Sulastri. Sesampainya di pintu kamar yang terbuka, aku tertegun. Ku dekati tubuh yang diam dengan tangan bersedekap di dada, tenang dan begitu damai. Apa Ibu Sulastri sedang tidur, pikirku. Tapi jika dia tidur, tidak mungkin Iwan menangis histeris seperti itu. Sampai kini pun suara tangisannya masih terdengar hingga kamar ini. Aku perlahan-lahan mendekat pada Bu Sulastri, duduk di tepi ranjang sambil meraih pergelangan tangannya. Tangannya yang terasa begitu dingin membuat bulu kuduku seketika meremang. Ku tekan pergelangan tangannya, mencari denyut nadi untuk memastikan sesuatu. Setelah mendapatkan apa yang aku cari, seketika itu juga aku menutup mulutku dengan telapak tangan kiriku. Air mata mulai menganak sungai di pelupuk mata. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucapku dengan suara yang tercekak. Bab 36. Duka untuk Iwan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suara pemberitahuan terdengar nyaring dari speaker masjid yang berada tak jauh dari rumah ini. Berbondong-bondong warga berdatangan, membantu mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk mengurus jenazah Bu Sulastri. Aku sudah menelpon paman untuk hadir, membantuku dalam proses pemakaman, karena aku tak tahu apa-apa saja yang harus dilakukan. Sedangkan Iwan, ia masih terlalu kecil untuk mengurus semuanya. Aku berdiri di samping Iwan yang masih menangis di kamar, duduk di pinggir ranjang sambil menangisi kepergian ibunya. Hatiku hancur melihat kondisinya yang rapuh seperti ini. Tetangga mulai banyak yang berdatangan, lantunan surat Yasin berkumandang dengan lantang, mengiringi air mata Iwan yang berlomba-lomba turun. Ia menangis dalam diam, tak ada isak atau rintihan, hanya air mata yang jatuh tiada henti, mengalir deras sebagai anak sungai. Tak ada yang dapat menggambarkan kesedihan bocah itu saat ini. Tubuhnya tampak kuyuh di usianya yang masih belia ini. Satu-satunya sandarannya telah tiada, pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya, menghadap Sang Pencipta. Ya Allah, alangkah sakitnya hatiku ini melihat keadaannya yang seperti ini. Hatiku begitu sesak, dengan segala rahasia yang aku pendam. Ingin sekali mulut ini berucap padanya tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, apa jadinya jika aku mengatakan semua itu? Jika ibu mendengarnya, ia pasti akan terkejut, mendapati kenyataan. Anak yang selama ini ia banggakan ternyata memiliki seorang anak di luar nikah. Penyakit jantung bawaannya pasti kumat. Aku tak sanggup jika sesuatu terjadi pada ibu, hanya karena mendengar kabar itu. Sudah Iwan, jangan ditangisi lagi nak, yang sabar nak. Kasihan ibumu, dia sudah siap. Ayo, antar dia ke peristirahatannya yang terakhir. Bujuku mencoba menenangkan tangisannya. Kuusap kepalanya dengan kasih sayang. Iwan mengusap air matanya dengan lengan baju yang ia kenakan. Ia menatapku sejenak, lalu menghambur, memeluk tubuhku dengan erat. Lagi-lagi air mata itu kembali terjatuh. Ibuku sudah tak ada lagi, Bu. Aku sendiri. Tak ada lagi yang akan menanyakan padaku apakah aku sudah makan apa belum, menjagaku di saat aku sakit. Aku sebatang kara, Bu, ujarnya. Akhirnya isak tangis itu pecah juga. Tak dapat kubendung lagi air mataku. Aku ikut menangis bersamanya, merasakan setiap irama kepedihan yang mengalir bersama tangisannya. Begitu menyesakkan. Kucium puncak kepala keponakanku ini dengan sayang. Tenang sayang, kamu tak sendiri nak, ada kami, ada Paman Jafar dan Bi Imas yang akan menjadi pengganti ibu dan bapakmu. Kamu tak perlu khawatir. Aku mengangkat wajah Iwan, menghapus air matanya. Sudah, jangan menangis lagi ya. Sekarang kita antar ibumu ke tempat tinggalnya yang baru. Kasihan dia jika harus terlalu lama menunggu,
ujarku. Iwan mengangguk patuh. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah Bu Sulastri dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sesekali paman melirik ke arah Iwan yang berusaha tegar, walau sesungguhnya kakinya saja sudah mulai lunglai, seolah tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Aku yang sedang datang bulan hanya bisa melihat dari luar masjid, menunggu mereka selesai sholat. Aku duduk di bawah pohon yang berada di luar masjid dengan seorang ibu-ibu. Bu Siti namanya, ia adalah tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumah Bu Sulastri. Kasihan Iwan ya mbak, bocah sekecil itu sudah harus merasakan penderitaan yang bertubi-tubi. Dari bayi tak tahu siapa ibu dan bapak kandungnya. Sekarang malah kehilangan ibu angkat yang menyayanginya, ujar Bu Siti. Dek, hatiku ini tercubit perih. Perkataan Bu Siti seolah menampar keras wajahku. Ya Allah, apakah aku juga berdosa dengan diam seperti ini? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Air mataku yang kering kini basah kembali. Ku tatap tubuh Iwan dari balik jendela masjid. Rasa bersalah di hati ini semakin menjadi, membuatku sesak dan tak bisa bernafas. Rombongan yang ikut mensolati sudah berhamburan keluar masjid. Itu artinya rangkaian sholat jenazah sudah selesai. Paman Jafar merangkul tubuh Iwan erat, menjaga agar bocah itu tidak terjatuh. Karena tak kuat menahan rasa sedih, saat ini dirinya lah yang paling terpukul dan hancur atas kepergian Bu Sulastri. Setelah dari masjid, iring-iringan kini berbelok ke TPU terdekat, mengantar kepergian Bu Sulastri ke peristirahatannya yang terakhir, tempat yang menjadi akhir dari hidup manusia, dan itu pasti, hanya menunggu giliran, tanpa harta dan tanpa titel ataupun gelar, hanya kain putih 7 lapislah yang menjadi bekal. Semoga tenang di sana Bu, jangan khawatir. Aku akan menjaga keponakanku ini dengan baik, memberikan apa yang seharusnya ia dapatkan, walau aku sendiri tak tahu sampai kapan rahasia ini akan tetap menjadi rahasia. Terima kasih Bu, terima kasih karena engkau telah menjadi ibu yang sangat baik untuk Iwan. Terima kasih telah merawatnya dengan sepenuh hati, bisikku di dalam hati. Pada pusara yang telah tertutup rapat dengan tanah merah yang basah dan bertabur bunga serta terpasang batu nisan, pemakaman telah selesai. Kami sudah kembali ke rumah. Bu Imah juga sudah sampai. Dia diantar oleh seorang sopir dari rumahku. Saat kejadian paman sedang ada di pasar, sedangkan bibi ada di rumahku, ngobrol bersama ibu. Jadi mereka tidak bisa datang ke sini berbarengan. Sedangkan ibu, aku pinta di rumah saja, menemani putriku Alia. Beberapa ibu-ibu komplek ini lanjut masak-masak atas perintah Bi Imas, karena mulai nanti malam dan 7 hari ke depan akan terus diadakan tahlilan. Iwan memilih masuk kembali ke dalam kamar. Bocah itu memilih dia mengurung dirinya, tak mau ditemani oleh siapapun. Sedangkan paman serta beberapa orang bapak-bapak sedang sibuk memasang tarup untuk persiapan doa nanti malam. Aku yang tak tega membiarkan Iwan sendirian. Mendekati kamarnya, membuka pintu kamarnya perlahan. Krok, pintu kamar itu terbuka, tapi Iwan tak sedikit pun menolehkan kepalanya. Ia duduk di lantai, di samping ranjang sambil memeluk kedua lututnya. Menyembunyikan wajahnya di antara lengannya memeluk lututnya. Tubuhnya terlihat bergetar. Aku melangkahkan kakiku mendekat, berjongkok tepat di hadapannya, mensejajarkan tinggi kami. Iwan, ayo makan. Kamu dari pagi tadi pasti belum makan, kan nak? Ujarku sambil mengusap kepalanya. Iwan mengangkat kepalanya, matanya yang memerah dan bengkak itu menatap ke arahku. Tidak Bu, aku tidak lapar, jawabnya lirih. Aku menghela nafas. Kamu harus makan nak, jika tidak makan nanti kamu sakit. Iwan tidak mau melihat ibu Iwan sedih kan? Bujukku, namun laki-laki bocah itu menolak. Tak ada yang bisa aku lakukan, aku juga tak dapat memaksa. Akhirnya aku memilih duduk di sampingnya, menemani dirinya dalam kesunyian. Hening sejenak, hingga akhirnya Iwan berbaring di pangkuanku, hingga tertidur karena lelah menangis seharian. Malam harinya, acara tahlilan untuk Bu Sulastri berjalan dengan khidmat. Ibu dan Alia pulang lebih dulu, sore tadi sekitar jam 5. Habis asar, ibu datang sebentar untuk menemui Iwan. Sebenarnya ibu ingin menunggu sampai acara tahlilan selesai, namun harus pulang cepat karena gadis kecilku itu merengek ingin pulang ke rumah. Ia tak mau menginap di rumah ini, aku pun tak dapat memaksa. Jadi paman mengantarkan ibu dan Alia pulang lebih dulu, lalu kembali lagi ke rumah. Saat acara tahlilan dilakukan, Iwan hadir, ikut melantunkan doa untuk almarhum ibunya. Semua mata menatapnya, kasihan sekaligus takjub.
Hal yang paling berharga di dunia ini adalah memiliki seorang anak soleh yang senantiasa mendoakan saat kita telah tiada sebagai amal jariah yang tak terputus. Paman dan bibi akan menginap di sini. Kamu pulang saja, kasihan ibumu dan Alia yang tak ada yang menemani. Kamu jangan khawatir, kami akan menjaganya dengan baik, bisik bibi di telingaku. Aku pun mengangguk setuju. Aku tak mungkin mengabaikan putriku. Seharian ini aku tak bersamanya sedikit pun. Bu Sulastri, kamu bisa pergi dengan tenang, Bu. Sekarang putramu sudah memiliki keluarga yang utuh. Ia akan memiliki ibu dan ayah, orang yang akan selalu menjaganya. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengungkap semuanya. Setidaknya pada Paman Jafar, beliau harus tahu hal ini. Mungkin Paman bisa membantuku memecahkan masalah ini. Ayo dimakan, Le. Kamu harus makan walau hanya sesuap. Sini Umi suapin ya, ujar bibi pada Iwan. Sedikit memaksa, namun bocah itu masih enggan membuka mulutnya. 7 hari telah berlalu. Acara tahlilan 7 harian Bu Sulastri juga sudah terlaksana malam kemarin dengan baik. Banyak para tetangga yang datang mendoakan. Bibi dan Paman juga sudah mengutarakan keinginan mereka pada Iwan. Bocah itu hanya mengangguk pasrah. Hingga kini Iwan sudah diboyong pindah tinggal di rumah Paman. Paman dan Bibi juga meminta Iwan memanggil mereka dengan sebutan Umi dan Abah. Raut wajah kesedihan masih tergambar jelas di wajahnya. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Bi, tolong paksa dia makan. Zelia lihat dari pagi dia belum makan. Zelia takut nanti dia sakit, pintaku. Khawatir akan kesehatannya. Iya, nanti Bibi bujuk dia untuk makan. Walau hanya sedikit, kamu jangan khawatir, Za. Saat ini dia sudah menjadi putra Bibi. Bibi akan melakukan yang terbaik untuknya, jawab Bibi, membuat seulas senyum terbit di bibirku. Setidaknya aku bisa bernafas lega, ada yang akan menjaga Iwan selain aku. Siapa yang tidak akan sedih dan hancur saat kehilangan seseorang yang paling disayangi, apalagi di usia yang masih belia seperti dirinya. Ayo Le, dibuka mulutnya. Apa kamu gak kasihan pada Umimu ini? Umi juga sedih jika melihat putra Umi seperti ini. Ayo nak, sesuap saja, pinta Bibi lembut. Iwan menoleh pada Bibi, air mata mengalir di pipinya. Namun mulutnya muat terbuka. Bibi menyuapi Iwan, lalu mengusap air mata bocah itu dengan penuh kasih sayang. Iwan memeluk tubuh Bibi erat. Terima kasih Umi, terima kasih. Maaf jika Iwan merepotkan Umi, rengeknya. Sekuat dan setegar apapun, Iwan tetaplah anak-anak yang membutuhkan tempat untuk bermanja. Apalagi di saat ia seperti ini. Aku yang duduk di meja makan yang sama dengan mereka, mengusap punggung Iwan pelan. Kulihat mata Bibi berkaca-kaca. Malam kian larut, Bibi dan Iwan juga sudah terlelap di kamar masing-masing. Sedangkan aku duduk bersama Paman di ruang tamu yang nyatu dengan ruang keluarga. Aku memang sengaja menginap di sini. Mata kami sama-sama memandang TV yang menyala dengan volume sangat kecil. Entah apa yang menarik dari tayangan tersebut. Namun yang pasti mata dan pikiranku tak sinkron. Mataku ke depan, tapi pikiranku melayang-layang, memikirkan apa yang ingin aku utarakan. Rasa takut itu kembali menyeruak hati, seperti situasi malakama. Maju ragu, mundur sesak. Apa yang ingin kamu sampaikan, Zelia? Ujar Paman akhirnya, memecah keheningan di antara kami. Aku menoleh. Kenapa Paman bisa tahu jika ada yang Zelia ingin sampaikan? Ujarku lirih. Paman menghisap rokoknya kembali, lalu menghembuskannya perlahan. Inilah yang paling aku tak suka, mengobrol dengan seorang perokok. Bau asap minyak khas mengepul kemana-mana, membuat nafasku sesak, semakin sesak. Namun apa boleh buat? Paman adalah seorang pecandu rokok aktif. Baginya rokok sudah seperti makanan pokok. Ia sanggup tidak makan asal bisa merokok. Dan satu lagi teman rokok adalah kopi. Kopi hitam pahit dan pekat adalah racikan yang paling pas di lidah Paman. Kenapa diam? Katakanlah, Paman akan mendengarkannya. Lanjut Paman kembali. Aku menghela nafas lelah. Zelia bingung harus memulai ceritanya dari mana Paman. Cicitku, dahi Paman berkerut. Memang seberat apa masalahnya Zelia, hingga kamu tanpa ragu-ragu mengatakannya? Berat, sangat berat, hingga dadaku ini terasa sesak Paman. Keluhku, rasa ini tak dapat akan bendung lagi. Aku tak mungkin menyimpan rahasia ini hingga mati. Nasib seorang anak yang sedang aku sembunyikan,
Tak terkira berapa banyak dosa yang telah aku tanggung. Ceritakanlah jika itu terasa sesak bagimu. Paman akan mendengarkannya, desaknya. Tapi paman janji padaku, jangan sekali-kali paman memotong ceritaku. Jangan berkomentar hingga ceritaku selesai. Setelah selesai, hukuman apapun yang paman berikan, Zelia akan tanggung, ujarku, memberikan syarat padanya. Paman pun menyanggupi, walau dahinya berkerut penuh tanda tanya. Sebenarnya Iwan adalah anak yang dilahirkan Mbak Zahra 8 tahun yang lalu, tepatnya 8 tahun lebih 7 bulan yang lalu. Aku terdiam sejenak. Area mataku memanas mengingat kilasan-kilasan kejadian masa lalu. Tak mudah menceritakan cerita kelam di masa lalu. Raut wajah paman pun terlihat terkejut. Kenyataan ini seperti pukulan yang keras untuknya. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan banyak pasokan oksigen ke paru-paru, lalu menghembuskannya kembali secara perlahan sebelum melanjutkan kembali cerita masa kelam. 10 tahun yang lalu, Mbak Zahra memilih untuk kos dengan alasan agar lebih dekat dengan kampus. Padahal itu hanyalah alasannya saja untuk bisa bebas tanpa pengawasan. Singkat cerita, Mbak Zahra bertemu dengan seorang lelaki yang membuatnya buta. Buta mana cinta dan mana yang hanya nafsu. Cinta buta yang berjalan selama beberapa bulan membuat Mbak Zahra melupakan segala nasihat yang diucapkan almarhum ayah. Membuatku harus menanggung dosa karena berbohong demi menutupi segala kesalahannya di depan ayah dan ibu. Aku menceritakannya semuanya pada paman. Semua kisah dari awal hingga akhir, tak ada yang aku sembunyikan. Air mata sebagai pengiring setiap kata yang aku ucapkan. Paman menepati janjinya dengan tak mengeluarkan sepatah kata pun pertanyaan untukku. Namun raut wajahnya yang mengeras serta tatapan mata yang nanar cukup menjelaskan padaku bagaimana perasaan hatinya saat mendengarkan ceritaku. Aku terus menceritakan semuanya hingga habis tak tersisa, lalu menangis bersimpuh di hadapan paman, memohon ampun dengan segala kebodohanku dan ketakutanku. Maafkan Zelia paman, maafkan kesalahan Zelia. Seharusnya sebagai seorang adik, aku menjaga semua yang dilakukan Mbak Zahra, bukan malah justru melindunginya. Maaf paman, mohonku. Tangisku pecah di atas pangkuannya, tapi tak ada respon apapun dari mulut paman kecuali tangannya yang terkepal erat. Keheningan yang mencekam menyelimuti di antara kami. Aku tahu aku sama berdosanya dengan Mbak Zahra. Aku juga ikut andil dalam menutupi semua kesalahannya. Paman tak menyangka kalian berdua menyimpan rahasia besar seperti ini. Ini bukan masalah kecil, Zelia, tapi nasib seorang anak. Apa kamu tak pernah berpikir? Bentak paman. Dek, aku tersentak kaget, mengangkat kepalaku. Seumur hidupku baru kali ini aku mendengar paman membentakku. Wajah paman memerah dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah. Tentu saja paman akan marah. Apa yang kami sembunyikan ini bukanlah masalah kecil, bukan boneka curian atau mainan, tapi anak manusia yang memiliki nasib. Ampun paman, Zelia mohon ampun, cicitku. Paman berdiri menatapku yang terduduk di lantai. Aku menunduk tak berani menatap ke arah matanya. Aku takut dengan segala rasa bersalah di hati. Ampun, setelah sekian tahun baru kini kamu meminta ampun Zelia. Ya Allah Zelia, apa kamu tak pernah berpikir sedikit pun tentang apa yang kamu lakukan ini? Kamu lihat anak itu Zelia, lihat. Telunjuk tangan paman mengarah pada kamar yang ditempati Iwan yang berada di ujung. Rumah paman yang cukup besar membuat suaranya tak akan terdengar hingga ke kamar Iwan. Walau membentak penuh emosi, paman masih mengatur volume suaranya agar tidak membangunkan yang sedang tidur. Kamu lihat seberapa dalam penderitaan anak itu. Semua ini karena kesalahanmu. Kenapa kamu tidak mengatakan semuanya pada kami sejak awal? Jika saja kamu tidak menyembunyikan rahasia ini, maka anak itu mungkin tidak akan menderita seperti ini. Murka paman. Tangannya terangkat mengusap setitik air mata yang merembes di pipi. Dek, aku terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, hingga aku setua ini, aku melihat paman menitikkan air mata. Ia membanting tubuhnya kasar ke atas sofa, duduk dengan kedua tangan tertumpu pada paha. Wajahnya yang mengeras kini mulai berangsur-angsur normal, walau nafasnya masih menderu, tapi gurat kecewa serta amarah itu masih ada, dengan kesedihan yang lebih dominan di wajah tuanya yang keriput.
Aku masih duduk di tempat sebagai seorang terdakwa yang menunggu hukuman mati, pasrah dengan segala kesalahan yang aku buat. Apapun itu, aku terima. Hatiku sudah tak kuat lagi menyimpan semua rahasia ini. Penderitaan yang dialami anak itu seolah seperti cambuk api yang memukul habis seluruh tubuhku. Jerit tangis pilunya di hari kematian Bu Sulastri terus terngiang di telingaku. Minta ampunlah pada Allah, Zalia, lalu minta ampunlah pada makam almarhum bapakmu. Hingga akhir hayatnya, kalian berdua telah membohonginya, menyembunyikan semua rahasia besar ini, menelantarkan seorang anak yang merupakan cucunya. Paman benar-benar tak habis pikir dengan tindakan kalian berdua. Paman mengusap wajahnya perlahan, menghela nafas, lalu meraih sebatang rokok untuk menghidupkannya kembali. Apa Zahra tahu akan keberadaan anak itu, Zalia? Tanya Paman. Aku meneguk air ludahku. Aku seperti sedang bersiap menunggu bom kemarahan kedua yang akan meledak. Tidak, Paman. Mbak Zalia hanya tahu jika anak itu sudah mati, karena ia menyuruh orang untuk membunuh bayi yang baru saja ia lahirkan. Cicitku, jantungku terasa hampir mau berhenti berdetak. Aku takut, sangat takut. Apa? Zalia, kamu? Ya Allah ya Robbi, ampuni hambamu ini. Tolong hamba yang hina ini.